Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Nasiruddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syed Shah Nasiruddin atau Sayyid Shah Nasiruddin adalah seorang tokoh sufi sekaligus pemimpin militer terkemuka yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Bengal pada abad ke-14. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan terpandang dan kemudian menjadi bagian dari struktur pemerintahan di bawah kekuasaan Sultan Samsudin Firoz Shah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syed Shah Nasiruddin dikenal sebagai komandan angkatan bersenjata yang berperan sentral dalam penaklukan Sylhet pada tahun 1303. Peristiwa ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam di Bengal karena menjadi titik awal penyebaran Islam yang lebih luas di kawasan tersebut. Selain itu, jasa beliau di bidang militer dan dakwah membuatnya dihormati sebagai seorang pemimpin spiritual dan tokoh sejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Syed Shah Nasiruddin berlangsung pada abad ke-14, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Samsudin Firoz Shah. Penaklukan Sylhet yang dipimpinnya terjadi pada tahun 1303. Masa hidupnya menjadi bagian dari periode ekspansi politik dan penyebaran ajaran Islam di kawasan Asia Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas utama beliau berlangsung di wilayah Bengal, dengan medan operasi militer yang paling terkenal adalah di Sylhet. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Murarban, Taraf, sebuah lokasi yang kemudian menjadi situs ziarah penting. Mazar atau makam beliau di Taraf hingga kini menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat setempat dan peziarah dari berbagai daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Syed Shah Nasiruddin dalam penaklukan Sylhet dilandasi oleh misi politik sekaligus keagamaan. Dari sisi politik, keberhasilan menguasai Sylhet memperkuat pengaruh Kesultanan Bengal. Dari sisi keagamaan, keberhasilan ini membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas di kawasan tersebut melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai komandan militer, Syed Shah Nasiruddin memimpin pasukan Kesultanan Bengal dengan strategi yang efektif, memadukan kekuatan tempur dan dukungan moral dari para ulama dan tokoh sufi. Kemenangan dalam penaklukan Sylhet menjadi bukti kemampuan beliau mengelola pasukan, memanfaatkan momentum, dan memadukan misi politik serta dakwah. Setelah wafat, keluarga beliau mempertahankan peran kepemimpinan di daerah Taraf secara turun-temurun. Syed Shah Nasiruddin lahir di Baghdad dari keluarga Syed yang terkenal, sebagai anak Hasan al-Arabi. Sejarawan Ahyud Charan Chowdhury mencatat bahwa ia merupakan keturunan langsung dari 12 imam dalam tradisi Syiah. Setelah kehancuran Baghdad oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258, ia pindah ke Delhi, lalu menetap di Bengal dan bergabung dengan Tarekat Suhrawardiya. Menjadi Sipasalar Panglima tertinggi di bawah Sultan Samsudin Firoz Shah, Syed Nasiruddin memimpin ekspedisi ke Sylhet pada tahun 1303. Penaklukan ini adalah kampanye ketiga setelah dua upaya sebelumnya gagal. Nasiruddin bergabung dengan Shah Jalal dan 360 pengikutnya, yang akhirnya mampu mengalahkan Raja Gour Govinda dan membawa Sylhet kepada Kekaisaran Islam Bengal. Tak lama setelah anggota dunia Islam menguasai Sylhet, Syed Nasiruddin melanjutkan ekspedisi ke Taraf sekarang Cunarugat Habigan, mengalahkan penguasa lokal Acak Narayan dan mengambil alih wilayah tersebut. Ia kemudian ditunjuk sebagai gubernur. Tindakan damainya termasuk menikahkan putranya, Syed Sirajuddin, dengan putri dari Kadi Nuruddin. Sebagai upaya rekonsiliasi atas peristiwa sebelumnya. Setelah wafat,
Syed Nasiruddin dimakamkan di Murarban Taraf, lokasi yang kini dikenal sebagai Murarban Darbar Sarif atau Tanah 120 Aulia. Sebuah taman suci yang menjadi pusat spiritual besar. Ia mendirikan silsilah sufi yang menggabungkan tarekat Qadiriyah dan Chistiyah, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya sebagai Sajada Nashin. Keturunannya meliputi tokoh-tokoh terkenal seperti Syed Shah Israil, seorang penulis penting dari era Bengal Sultanate. Taraf kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan Islam dan sastra, di mana pengaruh Syed Nasiruddin dan keturunannya membentuk narasi intelektual dan spiritual Bengal Timur. Beberapa tokoh penting daerah, seperti Syed Shah Israil dan Syed Pir Badsyah, muncul dari latar keluarga ini. Syed adalah Sayyid atau Tuan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan,
Nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.